Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan kali ini kita sudah masuk ke bab neraca lajur. Ya, sebelum saya masuk ke neraca lajur, perlu saya sampaikan di sini terima kasih kepada mahasiswa. Saya perhatikan dari tugas-tugas maupun forum yang dikerjakan itu sudah cukup baik dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya ya dengan sesuai yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang perlu kita diskusikan agar memiliki pemahaman yang sama. Ya, tapi tidak apa-apa, itu semuanya proses gitu ya. Dan saat ini mungkin saya lanjutkan dulu ke topik bahasannya, yaitu mengenai neraca lajur ya. Kita ketahui bersama bahwa neraca lajur ini ada dalam siklus akuntansi, dan itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita pada saat melakukan atau menyusun sebuah laporan keuangan. Seringkali kita menemukan ketidakseimbangan atau ketidakbalance-nan gitu ya. Nah, dengan menggunakan neraca lajur ini atau kertas kerja atau worksheet ya, kita akan dengan mudah menemukan poin-poin mana yang menyebabkan ketidakseimbangan itu terjadi gitu ya. Nah, neraca lajur, kenapa disebut neraca lajur? Karena berlajur-lajur atau berkolom-kolom gitu ya. Nah, sebenarnya ada bentuknya itu ada dua, ada yang 10 kolom, ada juga yang 8 kolom. Nah, karena ini sekarang saya perkenalkan dulu kepada mahasiswa, atau saya ingatkan kembali kepada mahasiswa, ini perusahaan jasa ya, maka saya perkenalkan terlebih dahulu atau ingatkan bahwa yang 10 kolom dulu. Kenapa disebut 10 kolom? Karena kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini ada 10 kolom. Tapi kalau yang 8 kolom berarti ada dari 10 kolom ini yang kita hapus gitu ya, atau tidak kita gunakan. Yang mana? Ini kolom ke-5 dan ke-6. Jadi setelah dari 4 kita langsung dapat membuat yang namanya laporan laba rugi gitu ya. Oke. Nah, ini contoh neraca saldonya. Misalnya milik salon bunga berarti perusahaan jasa. Nah, ini jurnalnya gitu ya. Neracanya ini saldonya 6.500, 6.500 gitu ya. Debit dengan kreditnya itu balance gitu ya. Nah, neraca saldo ini masih percobaan. Kenapa? Karena harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, berarti pasti setelah ini ada jurnal penyesuaian nih, gitu ya. Ini dia jurnal penyesuaiannya, gitu ya. Nah, ini yang A, perlengkapan yang terpakai selama bulan Desember. Maka ini perlengkapan yang sudah kita pakai. Jadi beban dong kalau gitu ya. Iya, beban perlengkapan. Kreditnya adalah perlengkapan itu sendiri karena berkurang, terpakai, habis. Misalnya perlengkapan itu habis pakai. Yang B, ini poin 5 ya, yang ada di pertemuan kita sebelumnya di bab 4. Yang C, poin 6 ya, dan poin D juga poin 6 gitu ya. Nah, ini dia. Soalnya ini ada jurnalnya, sudah ada jawabannya di sini gitu ya, untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang kita harus membuat neraca lajur. Nah, kita buat yang 10 kolom ya. Nah, jadi ada neraca saldo, ini yang percobaan. Jadi yang ada di, saya kembali ke belakang ya. Yang ada di sini, saya hilangkan 3 digit di belakang, jadi ribuannya saya hilangkan. Dan konsisten sampai dengan kolom ke-10, ribuannya saya hilangkan, jadi dalam ribuan gitu ya. Jadi ini saya pindahkan, yang debit ke debit, yang kredit ke kredit gitu ya. Kembali lagi di sini. Sehingga ini jurnalnya 6.500, saldonya 6.500, saldonya kreditnya 6.500. Nah, lalu kan setelah neraca saldo percobaan ini kita buat penyesuaian. Nah, penyesuaian yang tadi ya, yang di slide ini sebelumnya. Ini pun saya ribuannya 3 digit di belakangnya saya hilangkan. Nah, bagaimana memindahkannya? Nah,
Yang debit nih, beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit, ya sama, saya taruh di posisinya. Debit beban perlengkapan, mana beban perlengkapan nih, debit. Perlengkapannya kredit. Nah, demikian halnya juga sama dengan ini, beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan peralatannya debit 80.000, akumulasi peralatannya 80.000. Saya pindahkan juga beban penyusutan peralatan nih, harusnya peralatan 80. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya 80. Jadi saya pindahkan sesuai dengan posisinya yang ada di jurnal penyesuaian. Pastikan ini juga harus balance gitu ya. Harus balance. Nah, kemudian saya pindahkan, setelah dari sini saya pindahkan ke jurnal, ke posisi ke kolom berikutnya, kolom 5 dan 6. Nah, kolom 5 dan 6 itu kita perhatikan antara kolom 1, 2, 3, dan 4-nya. Kalau misalnya di kolom atau di jurnal penyesuaian ini tidak ada transaksi, kita tinggal pindahkan saja. Seperti kas tidak ada transaksi di jurnal penyesuaiannya. Demikian halnya juga dengan piutang juga tidak ada transaksi di penyesuaiannya. Nah, karena kita baru menemukan di perlengkapan. Perlengkapan itu kebetulan di neraca saldonya debit, di penyesuaiannya kredit. Maka karena posisinya beda, satu debit, satu kredit, maka kita cari selisihnya. Nah, selisihnya ada 50. Oh, lebihnya di mana? Ditaruh di posisi yang lebihnya. Kebetulan lebihnya itu ada di debit, maka lebihnya kita taruh di debit, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sama-sama debit atau sama-sama kredit di neraca saldo atau penyesuaiannya, maka kita tambahkan. Itu bisa terlihat di beban gaji, misalnya beban gaji ini debit nih ya. Sama-sama di penyesuaian juga debit, maka kita jumlahkan 225. Gitu ya, dan seterusnya. Ini pun harus sama sampai ke kolom 5 dan 6 itu debit kredit harus sama. Nah, barulah di sini boleh tidak balance ditambah dengan di kolom 5, 6, 7, 8 dan 9, 10. Nah, namun ada syarat ketentuan yang berlaku. Jadi selisihnya itu harus sama. Kalau di laba rugi selisihnya 100, maka di neraca pun harus sama 100 juga. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk laba rugi, karena ini perusahaan jasa, maka laba ruginya itu adalah yang semua yang berhubungan dengan pendapatan dan beban gaji itu masuk ke laba rugi. Sedangkan sisanya masuk ke neraca. Nah, beban dengan pendapatan ini ya, di sini ya, maka ini masuknya semuanya ke laba rugi. Laba rugi gitu ya. Nah, neraca sisanya yang tidak masuk di laba rugi, maka masuknya ke neraca. Nah, di sini kita lihat pendapatan ada 700, bebannya ada 600. Ada selisih nih antara pendapatan yang ada di kredit ini dengan beban yang ada di debit 100. Maka yang di neraca pun harus sama. Kalau misalnya tidak balance ya atau tidak sama antara debit dengan kredit, selisihnya harus sama dengan yang ada di laba rugi. Gitu ya. Nah, maka kalau sudah balance ini, maka kita sudah berhasil membuat neraca lajur atau laporan keuangan. Nah, sebelum di sini kita harus masukkan dulu ke laporan laba ruginya, pindahkan gitu ya ke laporan perubahan ekuitasnya, dan yang terakhir neracanya. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita sudah mampu goals kita di sebelum UTS, yaitu membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Nah, mungkin itu saja ya yang ingin saya sampaikan untuk tugasnya. Perhatikan di kuliah online-nya tugas yang diminta gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai neraca lajur. Yang perlu mahasiswa perhatikan juga, satu ya, dari tugas-tugas yang sebelumnya adalah kalau misalnya di jurnal penyesuaian kan kita tahu bahwa ada yang bisa dengan dua pencatatan. Satu pencatatan dengan pendekatan neraca, satu pendekatan laba rugi. Nah, kalau misalnya satu transaksi menggunakan pendekatan neraca, maka transaksi berikutnya yang ada dua pencatatan itu semuanya pendekatannya neraca. Jangan sampai satu yang di transaksi satu menggunakan pendekatan neraca, transaksi yang satunya pendekatan
melakukan, dengan pendekatan laba rugi. Jadi nanti nggak match gitu loh. Jadi kalau mau pendekatan neraca, ya semuanya pendekatan neraca. Yang mau pendekatannya laba rugi, maka semuanya harus pendekatannya laba rugi gitu. Dan karena nanti hasilnya akan sama ya. Kalau misalnya labanya sama, kalau rugi ya berarti sama. Gitu ya. Mungkin itu saja yang perlu di-highlight oleh mahasiswa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.